janji al-waktu ta'imun janji niku utang bilang kalau nggak ada utang mending bahasa Al-Fatihah halaman Lawe tarik kamu masalahnya kini nopo niku sholat niku boten badhe sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Ini ku monggo mangke dilai melih teng Majmu' Syariah. Majmu' Syariah tawa Latoil Futohero Al-Fatihah niku gadai nopo asma atau nama selain Al-Fatihah. Arti Fatihah niku saking kata Fataha yang tahu Fatihatan. Di Al-Fatihah niku pembukane Al-Quran. Carane UUD 45 niku preambul niku terus dijabarkan di bawah-bawahnya. Terus juga disebut Umul Kitab, ibu'e kitab. Ya ibu'e kitab yang mestinya yang mengandung. Bisa juga disebut as-sholat karena setiap sholat dibaca. Itu kadang nih. Terus enten malih Umul Qura. Umul Kitab nggih Umul Qura. Kata itu nama-nama Al-Fatihah. Bisa juga disebut surat Alhamdulillah. Iku nggih. Kersane panjenengan kula niki lek salat tidak salah arah. Salah arah mugi-mugi kula panjenengan lek salat niku mangkane diulang-ulang niku kan. Ada orang mengatakan ya inti dari Al-Quran itu ya di situ itu Al-Fatihah karena tidak pernah diturunkan kepada selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak Zabur, Taurat, Injil, Uslub itu tidak memuat Al-Fatihah ini karena istimewanya waktu turunnya itu dikawal oleh malaikat yang teristimewa, Muqarrabin, Nautil Mahfud mereka. Tunggu. Ada dua versi. Yang pertama bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat mulai Alhamdulillah. Versi pertama. Versi kedua ya, itu Bismillah masuk ke 7 ayat. Jadi kalau kok 7 ayat, kalau yang tidak mengakui Bismillah maka bukan terus 6 ayat. Dari Ghairi itu 1 ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu 1 ayat. Kalau yang mengatakan bahwa Bismillah itu bukan Al-Fatihah. Kalau saya pribadi ya, monggo panjenengan. Kalau saya pribadi, Bismillah itu masuk dalam Al-Fatihah. Maka kalau sholat, kalau ngimami ya jauhar
Jauhar itu artinya genah, ora sir. Ada kan yang sir, bismillahnya diem, terus langsung alhamdulillahirabbil alamin. Mana yang benar, mana yang salah, sama benarnya sama salahnya. Bukan salah dalam artian anu ya. Sama benarnya gitu saja. Para usah. Logikanya mana? Logikanya kan. Saya pernah menerangkan pada jenengan. Kalau saya kepada Mas Ujang ketemu di jalan, Mas Ujang terima kasih ya. Terus Mas Ujang nanya, kenapa Mak balikan? Ya enggak tahu. Kan logikanya kan tidak nyambung. Tetapi kalau saya ketemu Mas Ujang bilang, saya ngomong terima kasih Mas Ujang, nopo balikan tadi ini dikirimi rambutan satrep. Artinya saya bilang alhamdulillah itu karena ada Rahman Rohim gitu loh maksudnya, paham ya? Itu logika saya. Jadi rambutan tadi itu Rahman Rohime api saking api Mas Ujang kepada saya gitu loh. Maka saya kalau rono ararai kok moro alhamdulillah kok ngopo ki kok alhamdulillah. Makasih kalau alhamdulillah tadi. Itu satu ya. Itu dititeni. Terus jangan hanya sepintas selalu saja. Sekarang mulai dari bismillah ya. Sambil dilihat anunya itu biar tahu persis. Karena kalau saya sambil menulis kan tidak bisa. Ini secara nahwu dan sorof ya. B itu kan ada tulisan B. Ba itu. Ba itu adalah harful jar. Di dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 kata. 3 kata ya, diingat-ingat. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah huruf harf. Ya, isim itu yang apa? Kata benda, kata sifat. Terus ngono wae. Titenane apa? Ngarepe ono alif lam. Contoh, Ar-Rahman. Itu kan ada alif lamnya. Ar-Rahim itu ada alif lamnya. Berarti itu isim, kata benda. Kan? Terus kedua, biasanya ada tanwinnya. Muhammadun, Zaitun, itu pasti isim. Ma'un, itu mesti isim. Lu ditenane. Wis ora usah ado-ado niku ditenane loro mawon. Engko malah ra rampung-rampung. Oke. Biniku harf, contohnya harf. Di situ dinamakan harful jar. Ya, harful jar itu ada berapa? Nanti kan bisa tahu persis arti bismillah itu apa kalau satu persatu gitu. Biar ndak gugat-gugat, gua cocok dengan gugat saya di akhirat sana ndak pernah diterangkan kan seperti itu. Saya ngerti kok nggak terangke kan. Saya dilandrat oleh Allah. Kowe ngerti ora kok terangke kan gitu. Bi harful jar. Harful jar itu pasti setelahnya isim, setelahnya ada kata benda, itu dibaca i. Raiso a, raiso u. Contoh ila madrasati itu billahi itu walaupun itu kosam tetapi tetap huruf. Bi harfun jar itu enten pinten enten songo. Sini dikenalkan satu saja bi. Ya ada min madrasati, tidak bisa min madrasata, madrasatu tidak bisa. Min ila
ila madrasati, ila masjidi, ila suki, ke pasar. Min ya. Ala, man, an, terus rubah, ba, kaf, lam, dan huruf kosan. Kosan itu sumpah. Ya, mengerti ilmu bi ya. Selanjutnya itu dari kata ismun. Ismun ini hati-hati, mulai dari sini hati-hati. Jenengan enggak gede ngartikan sak temene bismillah itu intinya dan begini. Ismun itu artinya asma. Ingat-ingat ya, nama. Alif, sin, min. Terus enten mud. Berarti isim, kata benda. Kenapa hilang minnya? Karena dibaca bi, mi, ada jer. Lah ismunnya itu kalau ada bi disebut majrur, maka jer majrur. Satu ya. Alifnya hilang. Tadi kan ismun kan? Alifnya hilang. Hanya khusus di bismillah ini kalau ada bi alifnya hilang, di lainnya tidak. Di lainnya di Al-Quran itu pasti alifnya ikut. Ini enggak. Karena apa? Karena ada kata-kata Allah. Satu saja dari sini sudah kelihatan. Lek panjenengan itu baca bismillah saja jomplang Pak. Urung Rahman Rahim wis jomplang Pak. Mengapa? Coba Mas Mail kenapa kok iso ngoten? Kok baru bismillah wis jomplang. Mas Ujan, Mas Bambang, Mas Sony, Mas Imam, sing jelas Ismullah itu berapa? Saya tanya. 99 kok jenengan sebut di situ kok. Ayo. Jenengan kan selama ini ra kroso. Lek nyebut bismillah ki mesti nganggo asmane Allah sing 99 yang paling bagus. Bayangkan. Saya pernah menerangkan Allah yang dimaksud itu adalah zat sifat af'al, dadi siji. Jenengan nyebut ngarepe Allah, bayangkan bismillah, itu kan Allah di depannya jenengan. Ora jomblang piye menungso liyane. Ora percaya. Terusan ini ku napa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu ismul a'dha. Makanya kalau itu kan ada ini Allah Ar-Rahmanur Rahimu Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbaru Mutakabbir, kan gitu kan? Gitu. Lo berarti jenengan itu mesti nyebut dulu. Dicontoni karya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu sama-sama isim. Kalau sudah ada alif lam, itu berarti sudah itu. Tidak ada yang lain. Itu milik Allah. Kalau tidak ada alif lamnya umum. Makanya kan saya pernah menerangkan kepada jenengan, kalau assalamualaikum maka jawabannya waalaikumsalam. Karena di situ assalamualaikum itu ada alif lamnya, jawabnya harus ada alif lamnya. Gak boleh assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam.
As-salamnya itu ada alif lamnya, isim yang telah dimakrifatkan. Lek jenengan jawab Waalaikumsalam berarti tidak imbang, karena salam itu isim nakiroh yang umum. Hati-hati. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nih ada alif lam, hanya milik Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan milik siapa-siapa. Panjenengan meminta ya juga boleh pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ketika panjenengan sudah Bismillahirrahmanirrahim dengan mantapnya Allah ada di depan panjenengan, wis ra iso apa-apa, tidak main-main. Kalimah inilah sampai terjadi dunia seisinya ini, sampai terjadi panjenengan kulo ini. Ya orang Rahman Rahim ini Allah ora bakalan makan. Ini satu itu harfun jar, jadi takone putune ismun itu adalah asma Allahu, berarti itofah. Kalau dalam bahasa Arab itu ada itofah itu kata majmu', ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Mudhafnya yang mana? Mudhafnya itu ismun, mudhaf ilaihnya adalah Allah, sedangkan Ar-Rahman itu adalah namanya naat, sifat yang disifati siapa? Allah, maka Allah disebut man'ut. Sifat itu Ar-Rahman, mausufnya adalah Allah, atau maktufnya Allah, naatnya adalah Rahman. Terus Ar-Rahim kok diwaca Ar-Rahimi juga, karena di situ adalah naat yang kedua yang diterangkan sifatnya Allah, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu ono terusannya Ar-Rahman Ar-Rahim Malikul Qudus Salamul Mu'min, terus maksudnya itu ngoten. Dan jenengan niku lek wis maca bismillah ya wis nyebut Ar-Rahman Ar-Rahim lan sak pinunggalane niku wau. Wis sifate, wis date, wis sifate, wis af'ale perbuatannya. Seperti itu bismillah. Menurut Nahwu Sorot. Menurut tafsiran yang kemarin Mbak Soleh Darat itu sudah saya terangkan pada jenengan bahwa B itu yang dimaksud B Masya Allah, lam yakunu walam takun. Apa yang tidak dikehendaki Allah itu tidak akan terjadi. Itu yang terkandung dalam kata-kata B. Itu menurut tasawuf, dan masih banyak. Nanti sing takut bismillah sih. Jadi hati-hati dengan niku mulai baca bismillah niku artine jenengan niku nyebut paling sithik 99 ditambah 20 ditambah jaisnya 1. Sifat wajib. Gaya kan ini 20 tambah yang jais 1. Paham ya? Gak main-main. Makanya kan Mbah Khalil Madura itu pernah baru ngocok bismillah jomplang. Itu yang dimaksud tuh ini. Karena Mbah Khalil tahu persis seperti yang saya katakan ini, yang saya terangkan ini. Menurut Nahwu Sorot wis kayak gitulah, apalagi menurut tasawuf. Orang main-main kuwi. Bismillah itu panjenengan wis mengatasnamakan Allah yang mempunyai 99 asma ya,
dan yang mempunyai sifat 20 wajib dan 1 yang jaiz. Berarti berapa? 99 ditambah itu. Jenengan disebut hanya di sini tok, di bismillah tok. Makanya saya pernah lihat YouTube, wong sing mantep bismillah tok iki geni dikenek-kenek ki ra apa-apa gitu loh. Nek coba jajal. Jangan dijajal. Ini hanya menceritakan. Gitu. Hanya menceritakan seorang kiai yang besar, seorang aulia yang besar nyekel kepala orang yang sedang sakit hanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Mari Pak, orang main-main itu. Sia, ada yang tanya bismillah. Moga-moga dengan paham bahwa kalau dengan kulo niki menyebut bismillah itu berarti sudah 99 asma, 21 sifat, 20 sifat yang wajib dan 1 yang jaiz sudah terkandung dalam bismillah. Masya Allah. Orang kakek berteksing dengan dulu lek wis ngerti niki, wis mantep man ulang-ulang makin di rumah ya, bahwa itu sebenarnya itu bismillah itu menyebut asma itu. Orang arep turu arpo bahwa bismillah tok cukup lek jenengan wis ngerti artine ini gitu. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jenengan lo mabur nang dure segoro, gak percaya. Ini baru kepada nahwu dan sorotnya, belum balagohnya, belum ma'aninya, bayannya dan lain sebagainya. Ini saya terangkan bismillah aja sudah seperti itu. 2. Alhamdulillah. Napa wau kelihatan ale berarti isip. Itu di anu ya, di leboknya terhati ya, bismillah ya. Hati-hati nih. Itu ilmu tertinggi nih. Ilmu tertinggi gitu. Hah? Apa? Ya. Maaf. Tadi mau tanya lo pas makan tahu ya, bukan habis. Jadi oleh karena itu kalau kita mau berbuat tidak baik, misalnya Arab keplek lah katakanlah, tuku nomor lah, tuku nomor saya bismillahirrahmanirrahim tidak boleh ya. Harusnya kita perbuatan baik itu berbaca bismillah. Baik dari sini ya baik dalam artian tidak bermaksiat gitu. Kalau kita mau berbuat maksiat apapun bentuknya, kita jangan membaca basmalah. Apakah bisa demikian? Terima kasih. Ya. Tidak hanya perbuatannya tidak baik, yang mubah gitu, bismillah kok yang mubah, yang makruh gitu, bismillah ojo jadi. Nyumet rokok Pak Soni ojo ngaku bismillah. Itu sih lagi makruh, bayangkan. Sing usu, apa ki hukume sik gonjang-ganjing lah istilah, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, itu saja yo. Apa meneh ngombe sajeng ngertas ya, hammer ya nggak boleh. Tetapi ada darurat perang, ada sesuatu yang darurat itu dibolehkan ya, yang darurat menurut rohani. Hati-hati ini. Pertanyaan Mas Imam itu benar dari segi ini, dari segi syariah. Apakah dari segi rohaniah boleh orang membaca bismillah, meneguk bir dalam keadaan darurat? Pak, uang diracun, khawatir racune kuwi. Ini saya minum ini mau lek ora tak ombe aku wis ngerti yen kuwi racun, yen kuwi iki arah. Maksudnya itu karena orang tersebut seorang raja atau siapalah atau siapapun
memang mau merugikan panjenengan. Ini lain. Banyak tuh cerita orang-orang yang diracun karena dilindungi oleh Allah. Kok aja bismillahirrahmanirrahim jadi tawar racun, jadi tawar yang namanya hammer. Tapi hati-hati itu tadi yang mendalam ya. Bismillahnya itu tenanan di sini. Allah, saya lindungi dengan Rahman Rahimmu. Ya Allah, dengan menyebut asmamu yang 99, sifat panjenengan yang 20 dan yang jaiz 1. Saya tahu bahwa ini saya diracun. Kalau enggak saya pasti dibunuh di sini. Enggak minum ini. Paham ya? Nah, baru darurat. Bismillahirrahmanirrahim jadi tawar. Inilah daya bismillah. Ya monggo panjenengan. Maka kan ini yang dinamakan hal-hal yang di luar jangkauan akal manusia, tetapi masih di dalam koridor rohani. Sudah tahu dia. Tapi kalau enggak, saya pasti dibunuh. Adakah seperti itu para sahabat? Nah, tahu di lingkungan Yahudi Nasrani kan dulu kan masih cuber-uber terus diminum, tidak diminum ya bakalan di jejak nangkono, talene nangkono ya udah ya tadi udah diajari bismillahirrahmanirrahim, apalagi dengan diteruskan alhamdulillahirabbil alamin, karena alhamdulillah ini adalah istilahnya saya pernah menerangkan doa yang tertinggi itu ya alhamdulillah, penawar segalanya. Begitu Mas. Secara syariah jangan. Coba. Assalamualaikum. Ini pengalaman aja Pak, pengalaman aja. Jadi dulu saya masih sekolah itu sering belajar yang namanya laduni. Nah diantaranya seperti ini, cuma kan kita belum tahu apa tentang tingkatan yang tinggi. Cuma pada waktu itu diajari bacaan-bacaan seperti Al-Fatihah. Terus dia bilang bahwa Al-Quran itu nanti di Al-Fatihah kuncinya di Al-Fatihah, nanti Bismillah. Hanya itu aja. Jika kalau itu sudah sampai sudah memahami, insya Allah semuanya akan baca. Nah, suatu saat kita ini biasa Pak, terampil nyun sewu. Seperti di kelompok gini, ini dianggap ria atau sombong atau apa nggak tahu. Tapi itu dipraktekkan di dalam hal ini loh, bacaan sampai kepingin mau tahu ini. Ambil air putih, terus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini minum. Setelah diminum, sekarang air keras. Ini diminum air keras. Diminum air keras nggak apa-apa. Nggak sampean nggak percaya. Itu coba dituangkan di ban, langsung dikasihkan ban, menganyok kabeh Pak. Wah, ratap kita. Nah ternyata itulah diantaranya apa yang Bapak sampaikan tadi. Ternyata kekuatannya atau mungkin karena memang kekuasaan Allah sehingga mengakibatkan semuanya akan bisa terlindungi. Ini juga pernah saya pada waktu kerja di kayu lapis Pak. Pada waktu itu saya mau dolan di tempat desa Merbu. Pada waktu mau masuk sana itu orang-orang preman sana kan hobinya minum. Minumnya itu nggak tanggung-tanggung. Jadi di loyang itu yang dari aluminium dikasih congyang, kasih gula, kasih kuningan, kasih campuran semuanya minuman di situ. Gelasnya itu besar, terus minumnya itu dipenuhi satu gelas, terus minumnya di muter. Nah pada waktu saya mau lewat situ dicegat. Kamu dari mana? Oh saya karyawan sini, saya mau jalan sana. Enggak, harus kamu minum ini, kalau enggak kamu enggak bisa masuk. Pasti penuh. Yaudah, saya bismillah aja. Bismillah tahu minum. Lagi, 3 kali
pada takut. Lah kalau begini caranya habis nih seperti minum air putih gitu. Nah kita ini iuran no, ya saya masuk. Ini tapi saya nggak tahu bahwa ini hanya karena dari guru yang kita baca ya. Alhamdulillah ternyata kekuatan yang ada di dalam ini ternyata sangat bermanfaat. Jadi itu Pak, ini diantaranya. Terima kasih. Jadi itu ya. Itu penambahan saking Pak Harir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, Alhamdu itu dari kata hamada, yuhamidu, hamidah ya. Terus dikasih alif lam menjadi alhamdu. Muhammad itu juga dari kata hamadah ini. Tadi dikasih tanwin. Berarti susunan dari Alhamdulillahirabbil alamin, dan menurut Masoni itu namanya jumlah ismiyah. Kata-kata dalam bahasa Arab itu, susunan kata dalam bahasa Arab itu di kita ini ada dua. Yang satu jumlah fi'liyah, yang satunya jumlah ismiyah. Kalau kata dari pertamanya pakai kata benda, pakai isim, namanya jumlah ismiyah. Disebut khobar, disebut mubtada. Yang alhamdu itu tadi mubtada. Khobarnya yang mana? Khobarnya adalah lillahi rabbil alamin. Saya ulang biar ditakoni putune ngertos. Jumlah ismiyah karena di depannya ada alhamdu, itu isim. Lillahi niku nggih isim. Wau enten bi ten mriki enten li. Itu dari kata Allah dikasih li, berarti alifnya hilang menjadi lillah. Alifnya karena alif bukan masyhurah, tetapi pakai alif wasol. Alhamdu jumlah ismiyah, isim, lillahi, li itu harfun jar, Allah menjadi majrur. Robbi itu berbagai pendapat. Robbi itu berbagai pendapat. Bisa dikatakan di situ Robbi itu sebagai badal, kata ganti dari Allahum. Terus bisa dikatakan sebagai naat, sifat. Bisa dikatakan sebagai mudhof ilaih. Aten nggih. Artinya nopo? Aten. Saya terangkan kayak gitu biar jenengan ngerti artinya yang sebenarnya. Alhamdulillah. Jenengan ngertos mboten enten kata-kata wong lek sing murah hati, murah hati dipuji itu istilahnya wong sing muji iki jenenge Mahmud wonge. Yang dipuji, yang memuji namanya Hamid. Hamid dari kata hamdalah. Pertanyaannya, ini belum
menafsir alhamdulillah beralamin, saya nanya saja. Mahmud itu kan wong terpuji. Nah, jenengan kalau menyebut Muhammad itu kan dari kata hamada juga, ya? Muhammad Rasulullah dulu. Itu kenapa pakai mem? Kemarin saya juga ngomong sama Mas Imam, kenapa pakai mem? Muhammad tun. Ayo. Ini kan selama ini tahu enggak? Mulai dari ini kan Mas Mail, ini kan nyebut-nyebut Muhammad, ini ngerti artinya betul? Nah ya tuh ngerti Muhammad tuh, kurang ngerti. Jenengan lagi nyebut niki kalau terakhir nangis jenengan. Tenan wes. Masa nih? Kenapa kok pakai mem apa? Orang terpuji, orang yang terpuji. Mas Sobat, Mas, jenengan Mas Muhammad, jenengan, kata nanti. Itu hampir benar. Orang yang terpuji namanya Mahmud. Ini Muhammad pakai mem. Kalau Mahmud tadi tidak pakai mem, hamada yuhamidu, nanti jadi apa isim maf'ulnya menjadi Mahmud, gitu lah. Lah ini yang namanya dari Allah ini Muhammad, bukan sembarangan. Selama ini jenengan tuh tidak tahu nyebut Muhammad makanya ra iso nangis. Jenengan nyebut Muhammadur Rasulullah itu tidak bisa nangis panjenengan. Karena apa? Karena tidak tahu artinya itu. Selama ini kiai-kiai ke yuran rake. Kalau saya boleh ngomong, mau boleh duit dari baik putus duit. Amin. Dan ini jenengan sebarkan ya. Mengapa menjadi Muhammad itu dari kata Hamadun, bukan Hamad, Hamada, bukan Hamada. Kalau ada tasdidnya itu berarti berulang-ulang kali. Jadi kata Muhammadun, Muhammad Rasulullah itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadur Rasulullah itu, ya, itu artinya Muhammadun itu seperti Mas Soni terpuji, dipuji berjuta-juta kali atau berkali-kali. Saksikan berapa kali disebut dalam atayat Muhammad. Ya, Mai. Berapa kali? 2,5 miliar sak dunia orang Islam. Kalau kali 17 belum sholat sunahnya, belum sholawatnya, belum lek wayahe maulid Nabi kayak gitu. Itu dipuji yang berkali-kali tidak bisa dihitung, itu namanya Muhammad. Gak bisa dapat. Dan itu nyata. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Harus ada memnya ya, Muhammad. Guys, mau jangan Muhammad. Yang mantap Muhammadnya itu. Kalau dari kata hamada, terpuji sekali toh itu Mahmud namanya. Lah yang muji jenenge Hamid jenenge. Ilmune muji jenenge Mahmud Alai. Ikrarnya alhamdulillah.
Ini saya kasih ilmu dua ya. Kita bermusyawarah di sini walaupun orang sedikit, dengan sebarkan ya. Satu, bismillah. Yang kedua, Muhammad kepada anak cucu. Bahwa yang disebut Muhammad itu ya, Muhammad itu adalah orang yang dipuji berkali-kali yang tidak bisa dihitung. Kalau ada kiai, ada ustaz buat takoni kaya ngono ora weruh ya kayak ono ngerti gitu loh. Kayak ono ngerti. Dan ngerti kalau pas menyebut Allahumma sholli ala Muhammad berkali-kali, sekali saja jenengan itu loh. Inna Allah wal malaikati yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, itu sekali itu wajib. Berarti jenengan menyebut Muhammad itu sudah berkali-kali panjenengan. Itu tidak jenengan sadari, padahal di sini kita hanya membahas alhamdulillah. Berarti panjenengan punya yang namanya Muhammad Rasulullah itu yang alhamdulillah ini. Alhamdulillah ya Allah, saya kok masih seumur ini delalah musyawarah ketemune kanca dhewe Pak Leka terus diterake Muhammad ini. Makanya orang yang bisa menghayati bismillah, menghayati Muhammad itu tadi nangis kejungkel-jungkel Pak. Lek wayahe maca berjanji ngoten iki. Terusannya ala bismillah tok wae kok urung rampung. Ada nih ya. Ada nih. Iki umpamanya saya ya khusus membahas alhamdulillah ini mulai subuh, sholat duhur ya, terus sholat asar, terus sholat maghrib, sholat isya sampai pagi lagi belum selesai, tenang dari berbagai segi. Insya Allah saya bisa karena udune nang kene ana sing munggoni. Lek nang gone diliane saya wis maaf saya nggak bisa. Ya wes. Ora ana lera wis nunggone ra iso aku nerake ra iso aku. Umpamane ana sing rekam aku nang omah nangis dhewe ya, Pak. Tenang. Kesajar dengan istimewa. Terakhir ya, sampai kepada alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim tadi kan sudah ya. Nanti kalau ada kesempatan dikit-dikit aja sambil membaca hikam saya saku sedikit, alhamdulillah biar kena semua. Alhamdulillah itu isim lillahi jar majrur Allah. Allah itu aneh. Kalimat Allah itu aneh. Coba jenengan, saya kemarin kan menerangkan Allah itu alif lam ha, gitu. Diilangi alif munine piye? Lillah. Bisa menyebut Allah enggak? Menyebut. Bo ilangi alif lame dadi lahu. Berarti juga Tuhan. Ilahun kan? Ya. Mangke lek garek ilahu garek lam karo ha lahu lanya di situ itu adalah kepunyaan. Kepunyaan Allah, nama itu kepunyaan Allah. Nggak percaya? Kalau jenengan nyebut gini tuh, innallaha la ghafurur rahim, lanya itu apa? Sangat. Sangat. Lahu kepunyaanmu, hanya kepunyaanmu. Laha kalau perempuan, lakuma kalau dua orang, lakum kalau kamu banyak orang. Apa tuh? Liku ilmune ngoten niku. Ya marai apa ngajine wis tua-tua sithik-sithik wae timbang loro boyo. Loro boyo. Tapi sing jelas saya yang punya mesti saya sampaikan. Ben ora
Dengan demikian kan kita bisa ma'rifatullah dengan hanya bismillah, dengan hanya Muhammad tak itu kita sudah ya Allah. Masya Allah. Dengan tentunya kok ora iso ma'rifat kepada Allah nang kono ki saya. Alhamdulillah. Bilahi ya. Lillah. Kalau gak ono lame, ilang lame, garek hu itu domir dari kata huwa. Huwa itu siapa? Ya huwa, Allah itu. Makanya ada, saya terangkan pada jenengan, orang jangan disakarna saking mendalamnya itu sampai Allahnya tinggal hu itu saking demen sampai dengan jangan disalahkan, karena dia malah tahu sebenarnya apa. Allah ilam lame karek lillah, karena Allah, kepada Allah, milik Allah gitu lah. Tersekoleh ilang lame karek ilahun, berarti Tuhan uluhiyah. Kalau ilang alifin karek lahu, nah itu temenanan kanggo Allah. Kalau atau milik Allah gitu. Karena lam tadi yang saya sebutkan itu lam milik. Terus bilahi ya, Rabbi itu sebagai badal. Badal itu berarti ada modalnya Allah, yang apa badalnya untuk pengganti Allah adalah Rabbun, maka dibaca Rabbi. Al-alamina itu karena di situ Rabbul Alamin itu sebagai orang menyebutnya sebagai naat man'ud, artinya sifat dari Allah itu Rabbul Alamin. Dan bisa juga karena mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya yang mana? Alamin itu dari kata apa? Dari kata alamuna. Karena ini dibaca jadi majrur, jadi apa itu, jadi jer, hurufnya mi diganti ya, makanya disebut alamina. Aslinya alamuna, jamak alam. Berarti segala puji, semua puji, puja dan puji, alhamdulillah. Karena ada alif lamnya. Di situ disebut hamdu tok, hamdu lain, gitu kan? Di situ ada alnya. Jadi gini, kursiun itu kan kursi. Lebok tui al, bunyinya al kursiu. Lek kursiun tadi umum, bu kursi kuwi, bu kursi kae kabeh jenenge kursi. Ning nek wis itu kursi. Al-kursiyu itu sudah menunjuk sesuatu yang itu gitu loh. Paham gak? Kitabun itu kitab pakai, ono kitab ini, kitab kuwi dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah ada alif lam al-kitabu, wis kitab sing kuwi gitu loh. Adal kitab itu pakainya alif lam gitu loh. Sudah nyata. Paham gak? Jadi alhamdulillahi al-alami al-alamuna, karena di situ itu ada jar majrur li tadi, maka dibaca min. Wawunya hilang diganti ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil itu badine dari kata Rabbun. Seharusnya Rabbin, tetapi karena di situ jadi mudhof ilaihnya, mudhofnya ala alamin, maka tanwinnya hilang menjadi Rabbil alamin. Kalian kayak itu cara baca.
cara baca. Ojo keliruha, itu hak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada tasdidnya. Karena kalau roba sendiri beda. Podo karo Muhammad, Mahmud karo Muhammad. Itu yang muji tadi Muhammad itu tidak hanya manusia loh ya, yang jin, yang manusia, ya bahkan apa malaikat, ya bahkan makhluk-makhluk yang lain, termasuk ya kalau wujud setan pun itu ya juga memuji. Tenang loh Bu. Siapa yang nanya mengenai alhamdulillah, saya ulang lagi, alhamdulillah adalah jumlahnya jumlah ismiyah. Alhamdulillah itu sebagai mubtada, lillahi itu sebagai jar majrur, artinya sibul jumlah. Karena satu kata lillahi itu sebenarnya dua kata, li dan Allahi, Allahu. Terus Robbi itu manut teko lillahi, maka diwaca bi. Terus alamin itu dari kata alamuna. Terus di situ karena ada mutaf ilaih kepada Robbi, maka dibaca alamin. Berarti matnya dua, satu alif dua ketukan. Boleh juga dipanjangkan lebih dari itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lah beriku kok pakai tulisan sidik ya? Kok Ar-Rahman Ar-Rahimnya kok biasa ada orang membaca ngeten? Jadi muga-muga jenengan pun diterangkan Pak Mas Pur ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nih, ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal gitu. Itu kalau tidak dianukan. Itu nanti, itu urusannya Pak Maskur ya. Bukan urusan saya. Tapi ya saya bisa sih. Karena ya memang ngajari kayak gitu juga dulunya. Itu tadi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjenengan lebadi nopo nambani wow niku dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini sampai ilah nggak nyampe walatulin nggak apa-apa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wis ngono disuwuk kontine kon pumbane insyaallah. Tapi panjenengan kudu wis ngerti bismillah kaya apa, alhamdulillah kaya apa, kaya sing kula terangke wau iki. Hati-hati. Niku ilmu saking Mbahmu Kudus. Boten saking kula. Wis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ya sayyid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amah ibadi wa majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wajhikal karim wal dinil sadiq. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa jilil asrar wa tiryakil ahyar wa nafaibatil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Muqtad wa alihil ahyar wa adil al-hara adadani amillahi wa iflalih. Allahumma ufir lana dunubana wali walidayya warhamna kama rabbayana shaghira.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansurna 'alal qawmil kafirin wansurna 'alal qawmil munafiqin wansurna 'alal qawmil musyrikin wansurna 'alal qawmil hasidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'alal khairil khalqi habibina wa sayyidina qurrata a'yunin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya, yang mau pulang ya silakan. Yang mau bertanya barangkali. Monggo, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Tapi kalau ada yang ada tugas lain mau mundur juga dipersilakan. Monggo, Pak Imam. Pak Imam tidak. Sebutnya, Pak Ujang. Tidak ada. Terima kasih Bapak atas partisipasinya. Mari kita tutup dengan bacaan kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dari saya, kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu Pak, sholat khusyuk pedih Pak. Saya di Mekah itu pas haji, begitu sholat itu resot ngangkat tawar resot wambruk. Wah, sudah meledak nih. Akhirnya waduh. Yang paling bahaya itu Lagi. Khusyuk itu bisa dobrak, bisa naik. Lagi ya. Naik itu yang bahaya. Kalau sekarang aku nggak berani banget. Naik bisa turun lagi dulu. Karena dua-duanya pernah tak alami naik ke atas itu udah pernah. Nggak bisa turun ya. Iya. Ke atas.